Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam kelas virtual bersama Bu Mega. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian dan keluarga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 3 tentang perkembangan teknologi komunikasi. Sebelum itu, anak-anak siapkan buku tulis dan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal penting yang ada dalam video pembelajaran ini. Anak-anak, manusia adalah makhluk sosial. Artinya, setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita inginkan. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Dahulu, ruang komunikasi manusia amat terbatas. Bersyukurlah teknologi komunikasi makin berkembang. Kini, kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Mari kita pelajari perkembangan teknologi komunikasi. Sejarah teknologi komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Pada zaman prasejarah, manusia purba berkomunikasi melalui informasi di dinding-dinding gua. Mereka menceritakan pengalaman berburu binatang buruannya. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Mereka melukis untuk mewakili berbagai hal yang ingin dikatakan. Daun lontar, prasasti, gong, dan kentungan merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya, muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Pada masa modern, salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah dikenalkan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Saat ini, teknologi komunikasi dan informasi telah menyebar sangat luas. Terlebih dengan adanya jaringan internet, manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia juga bisa bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial dengan sangat cepat. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun yang kita inginkan. Nah, anak-anak, dari perkembangan teknologi komunikasi tersebut tentunya ada dampak positif dan negatifnya. Marilah sekarang kita pelajari dampak positif perkembangan teknologi komunikasi. Yang pertama yaitu menghubungkan orang di seluruh dunia. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini memiliki dampak global. Artinya, jika dahulu kita memiliki keterbatasan jarak untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, namun tidak demikian dengan sekarang. Nah, sekarang tidak terbatas antar kota dan antar wilayah saja. Komunikasi saat ini dapat terjalin bahkan ke semua orang yang ada di seluruh penjuru dunia. Bukan hanya itu saja, kita pun dapat terhubung dengan sangat cepat bahkan dalam hitungan detik saja.
Kemudian penyebaran informasi yang cepat. Perkembangan teknologi juga memberikan dampak positif pada penyebaran informasi. Jika dahulu kita mengandalkan surat kabar atau televisi untuk mengetahui informasi terkini, sekarang internet mengambil peran keduanya. Kehadiran internet membuat penyebaran informasi terjadi dengan sangat cepat, bahkan real time. Apa yang terjadi detik ini di belahan bumi lain dapat secara langsung kita ketahui saat itu juga. Kemudian munculnya media sosial. Nah, salah satu perkembangan teknologi komunikasi ditandai dengan munculnya media sosial. Media sosial adalah sarana untuk kita bisa terhubung dengan teman, keluarga, kerabat, di mana saja melalui suatu platform khusus. Contohnya, media sosial yang banyak kita pakai yaitu Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Selain menghubungkan kita dengan teman lama dan kerabat yang jauh, media sosial juga dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis, melakukan promosi dan jual beli lewat media sosial. Bahkan kini menjadi cara yang sangat efektif. Kemudian, sarana berbagi file. Perkembangan teknologi komunikasi yang ada sekarang juga memudahkan kita untuk berbagi file, mulai dari musik, video, film, foto, dan berbagai data lainnya dapat kita peroleh dengan beberapa klik saja. Melalui media perantara internet, kegiatan berbagi file ini menjadi lebih mudah lagi untuk dilakukan. Kemudian yang terakhir, memajukan dunia pendidikan. Perkembangan teknologi komunikasi yang pesat juga mendukung kemajuan dunia pendidikan. Kini, masyarakat yang tinggal di pelosok atau desa-desa terpencil juga dapat menikmati internet. Oleh karena itu, informasi yang mereka dapatkan saat ini tidak bergantung dengan narasumber buku saja. Melalui internet, para siswa mendapat tambahan pengetahuan dan wawasan yang baru dengan sangat mudah dan cepat. Pemerataan pendidikan pun sekarang menjadi hal yang tidak mustahil lagi, mengingat teknologi komunikasi sekarang dapat dirasakan manfaatnya bahkan di tempat terpencil sekalipun. Nah, kemudian sekarang dampak negatif dari penggunaan teknologi komunikasi. Yang pertama ialah tindakan cyberbullying. Cyberbullying adalah perundungan yang terjadi dengan menggunakan teknologi digital. Biasanya kejadian itu sering terjadi melalui media sosial, media pesan singkat, game, dan ponsel. Kemudian penyebaran berita hoax. Hoax adalah informasi palsu, berita bohong, atau fakta yang dipelintir atau direkayasa untuk tujuan lucu hingga tujuan yang serius. Kemudian ujaran kebencian. Nah, ujaran kebencian ini adalah ujaran yang mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar yang dimaksud untuk menimbulkan dampak tertentu. Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain. Kemudian konten yang melanggar norma. Nah, pada masa ini banyak sekali konten-konten yang melanggar norma di masyarakat kita. Konten-konten yang tidak patut untuk dilihat dan ditiru. Kemudian yang terakhir, hacking dan verdi. Hacking merupakan kegiatan menerobos program komputer milik orang lain atau pihak lain. Nah, gerding adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit orang lain, sehingga dapat merugikan orang lain baik material maupun non-material. Nah, kita telah mengetahui dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi komunikasi. Nah, untuk itu kita harus pintar memanfaatkan teknologi informasi dengan tepat. Nah, anak-anak, dari gambar ini ada WhatsApp, kemudian pesawat telepon, handphone genggam, kemudian surat, lalu laptop, kemudian surat elektronik atau email, nah tablet,
daun lontar, dan buku. Dari gambar ini, manakah jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi? Nah, anak-anak bisa menjawabnya pada kolom komentar. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari Bu Mega. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.